Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku kelas 5, sebelum menyimak pembelajaran, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kalian dengarkan, apa yang kalian simak diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, setelah berdoa, jangan lupa untuk mengisi absen melalui link yang sudah Bapak kirim di grup. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada kesempatan ini Bapak akan melanjutkan materi pelajaran kedua yang sebelumnya kita sudah belajar tentang mengenal nama-nama Allah atau Al-Asma'ul Al-Husna. Sekarang Bapak akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita beriman kepada para malaikatnya, selanjutnya kita beriman kepada kitab-kitabnya. Dan mungkin kalian sudah mengetahui bahwasanya ada 4 kitab yang harus kita ketahui. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, dan yang terakhir yang harus kita imani, yang harus kita ikuti, yaitu kitab Al-Quranul Karim, yaitu kitab umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk materi, mari sama-sama kita membaca ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-136. Surah An-Nisa itu adalah surah yang keempat. Silahkan buka halaman 16. Kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil nazzala ala rasulihi wal kitab على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab atau Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa
ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan hari kemudian kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Jadi kalau kita tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada malaikat, tidak beriman kepada kitab-kitabnya, maka orang-orang tersebut termasuk ke dalam golongan sesat. Ya. Summa na'udzubillahi min dzalik. Baik, Bapak akan menjelaskan 4 kitab itu ya. Yang pertama, Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah SWT kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan baik dunia dan akhirat. Jadi kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi dan rasul dan diajarkan kepada umat-umatnya bertujuan untuk dijadikan pedoman, dijadikan petunjuk. Ya. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Baik kitab yang sudah terdahulu maupun kitab yang kita sudah ketahui, yaitu kitab Al-Quran. Yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam kurang lebih abad ke-125 Masehi. Ya, 120 pada abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Dan kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani, ya. Jadi pada zaman Nabi Musa diturunkan yang namanya kitab, yaitu kitab Taurat. Selanjutnya kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Dan selanjutnya adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Ini di daerah Palestina, ya. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Selanjutnya yang terakhir adalah kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di kota Makkah. Peristiwa turunnya Al-Quran disebut juga sebagai atau dikenal dengan Nuzulul Quran yang terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira, yaitu di Makkah. Turunnya Al-Quran menanda awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah, dan usia beliau saat itu adalah 40 tahun. Kemudian Al-Quran sendiri terdiri dari 114 surah, terbagi ke dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Dan Al-Quran diwahyukan itu diturunkan itu secara berangsur-angsur. Tidak langsung diturunkan tapi secara bertahap atau secara berangsur-angsur. Yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dan Al-Quran ini menjadi kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, dari kitab Taurat, Zabur, dan juga Injil. Kemudian diturunkan kitab ini adalah untuk umat manusia, ya. Bahkan bukan cuma umat Islam saja, tapi untuk umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau disebut juga rahmatan lil alamin. Nah, selanjutnya
dengan kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala akan membawa ajaran terpuji. Ya, kitab Allah Subhanahu wa taala itu kan adalah petunjuk kebaikan agar manusia itu tidak tersesat. Petunjuk kepada manusia itu untuk berperilaku akhlakul karimah. Misalnya berperilaku kepada Allah Subhanahu wa taala, berperilaku kepada sesama manusia, hablum minan nas, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Bahkan berperilaku untuk diri sendiri, misalnya selalu bersih-bersih, makan minum dengan teratur, dan tidak boleh menyiksa diri. Nah, yang pertama, ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita dipuji, cara kita agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, di halaman 17 ada gambar anak yang sedang melakukan sholat. Nah, itu cara kita. Ya, cara kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua tangan. Jadi kalau kita punya hajat, kalau kita punya niat, jika kita punya keinginan, harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Kemudian selanjutnya adalah ajaran terpuji kepada sesama manusia, kepada hablum minanas, kepada teman, kepada saudara, dan yang lainnya. Yaitu ini ada gambar, nah, saling bersalaman sesama teman. Ya, jadi kalau setiap ketemu kalian datang ke sekolah, ketemu teman kalian, salaman sama temannya agar tambah akrab, agar tambah dekat. Dan selanjutnya adalah anak sedang menolong teman yang terjatuh dari sepeda. Nah, ini saling tolong menolong. Jangan ada teman kita jatuh dari sepeda, kita tidak tolong, ya, kita malah biari. Itu tidak boleh. Selanjutnya yang ketiga adalah ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Nah, ini salah satunya adalah anak sedang memberikan makanan kepada ayam di halaman rumah. Itu salah satu sifat terpuji kita kepada hewan. Kemudian anak sedang merawat tanaman di dalam pot di halaman rumah. Kemudian yang terakhir adalah anak terpuji kepada diri kita sendiri, anak, ya. Yaitu contohnya anak laki-laki sedang memotong kuku. Jadi kita menjaga kebersihan diri kita sendiri. Selanjutnya adalah anak perempuan sedang berhias hendak berangkat sekolah, dandan, ya, pakai pakaian yang rapi. Nah, itu menjaga diri kita sendiri. Anak-anakku yang soleh dan soleha, mungkin hanya ini penjelasan yang Bapak sampaikan. Selanjutnya kalian kerjakan tugas halaman 20, ya. Halaman 20 yang bagian A dan B. Bapak ulangi sekali lagi, ya. Tugas buat kalian adalah buka halaman 20 bagian A dan bagian B. Nanti ketika pembelajaran tatap muka, Bapak mohon untuk dikumpulkan. Dan selanjutnya akan Bapak nilai. Mungkin ini aja yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar, tetap semangat beribadah, dan tetap semangat meraih cita-cita. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.